haleluya, puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di hari ini kita kembali berjumpa dalam program bertumbuh dan berbuah. Semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh diperkenankan Tuhan ada di hari ini. Itu berarti ketika kita diizinkan Tuhan ada hari ini, itu berarti rencana Tuhan belum selesai bagi setiap kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini kita akan merenungkan bersama akan kebaikan Tuhan, akan sabda kebenaran firman Tuhan, akan perkataan Tuhan. Sebelum kita merenungkan bersama dan mendengarkan bersama apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita di hari ini, kita tundukkan hati kita, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan tahirkan hati kita sehingga benih firman yang disampaikan, benih firman yang direnungkan bersama di pagi ini itu menjadi tuntunan bagi setiap kita dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Bapak Ibu semua, mari kita bersatu teduh, kita menaikkan ungkapan syukur kita, minta tuntunannya yang kudus, minta rohnya yang kudus mengartikan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk campur tangan-Mu bagi setiap kami. Bapa, di pagi ini Tuhan, Kau memperkenankan kami ada kembali untuk merenungkan bersama kebaikan-Mu, untuk merenungkan bersama perkataan-Mu Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan tahirkan setiap hati kami. Biarlah benih firman yang ditaburkan di pagi ini dia tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi penuntun jalan, bukan hanya menjadi penuntun jalan, tapi Engkau melayakan kami, menguduskan kami dengan Roh-Mu yang kudus, melayakan kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Allah yang hidup, Allah yang besar. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau berbicara apa maksud dari firman-Mu ini bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini kita akan merenungkan bersama sabda kebenaran firman Tuhan, perkataan Tuhan melalui firman-Nya di dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16 dengan tema, saya beri tema, kita belajar dari istri Lot. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari peristiwa Abraham dan Lot, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ini sangat penting sekali, terutama kita akan belajar dari istrinya Lot. Abraham dan Lot adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan mereka sangat kaya. Dan perlu kita ketahui bahwa Abraham dan Lot adalah orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, kalau mereka diberkati, kalau mereka kaya semuanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Alkitab juga mengatakan kedua-duanya Abraham dan Lot adalah orang benar. Abraham orang benar dan Lot juga orang benar. Tetapi mari kita lihat, tetapi cara hidup Abraham berbeda dengan cara hidupnya Lot. Itu sebabnya pada akhirnya Abraham sangat diberkati, tetapi Lot habis-habisan. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita belajar bersama. Alkitab mengatakan Abraham menetap di tanah Kanaan. Lot memilih menetap di daerah lembah Yordan yang banyak airnya, di mana terdapat kota Sodom dan Gomora. Di dalam Alkitab, Sodom dan Gomora menggambarkan gaya hidup orang yang berdosa. Apa yang terjadi sama Lot waktu Lot tinggal di Sodom? Mari kita baca bersama Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam Kejadian 14 ayatnya 11 sampai 16. Ayatnya yang ke-11, segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahkan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Ayatnya yang ke-12, juga Lot, anak kita Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Ayatnya yang ke-13, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu. Kita Ekskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ayatnya yang ke-14, ketika Abraham mendengar bahwa anak kitanya tertawan,
Maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kita lihat ayatnya yang ke-15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Ayatnya yang ke-16, dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak kitanya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Waktu Lot tinggal di Sodom, Sodom pernah diserang oleh musuh. Waktu Sodom diserang oleh musuh, Lot ditawan oleh musuh. Harta bendanya dirampas. Perhatikan, mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Lot adalah orang benar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Lot ini dia orang benar, tapi kenapa hal ini bisa terjadi kepada Lot? Alkitab mengatakan sebab Lot tinggal di Sodom. Dengan kata lain, ini konsekuensi yang harus Lot tanggung ketika Lot tinggal di Sodom. Sekalipun Abraham datang menyelamatkan Lot, mengembalikan semua harta bendanya, anak-anaknya termasuk semua orang-orangnya, perempuannya, Lot tetap tidak mau belajar dari kejadian ini Bapak Ibu, bahwa tinggal di Sodom ada konsekuensi. Lot tetap memilih kembali ke Sodom. Dan pada akhirnya apa? Sodom dan Gomora dihancurkan. Harta benda Lot habis. Lot keluar dari Sodom hanya membawa apa? Pakaian yang melekat di badannya. Bahkan Lot kehilangan dia punya istri. Lot memang tetap selamat. Tuhan tetap selamatkan Lot karena Lot orang benar. Tetapi konsekuensi ini loh yang harus Lot tanggung ketika Lot tinggal di Sodom. Sodom berbicara tentang apa? Tentang gaya hidup orang berdosa. Banyak dari kita orang Kristen yang hidup masih bermain-main dengan dosa. Dengan kata lain, banyak orang Kristen yang hidupnya masih jatuh bangun dalam dosa, sekalipun mereka sudah banyak melihat dan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita ingatkan diri kita jangan bermain-main sama dosa. Memang hidup kita tidak lagi di bawah hukum Taurat Bapak Ibu. Memang tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Yesus. Tetapi setiap dosa yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya. Dan kita harus mengerti bahwa konsekuensi berbeda dengan hukum dari Tuhan. Kalau kita sering berbohong, mari kita lihat sering menipu orang, maka tidak akan ada yang mau berteman dengan kita. Kalau tidak ada orang yang mau berteman dengan kita, ini bukan hukuman dari Tuhan, tetapi ini yang namanya konsekuensi. Kalau kita berbisnis, tipu sana tipu sini, maka tidak ada lagi yang mau bisnis sama kita. Ini juga bukan hukuman dari Tuhan, tetapi ini namanya konsekuensi. Kalau anak-anak muda pacaran dan melakukan seks sebelum nikah, sehingga pasangannya hamil, kemudian harus menikah, putus sekolah sampai SMA, kerja hanya seadanya, sehingga hidupnya susah, ini bukan hukuman dari Tuhan, tetapi ini yang namanya konsekuensi. Kita taruh tangan kita dalam api, tangan kita terbakar atau tidak Bapak Ibu? Ini bukan hukuman, tetapi ini namanya konsekuensi. Kalau kita mencuri, kalau kita membunuh, sekalipun kita orang Kristen, kita pasti akan dipenjara. Itu bukan hukuman dari Tuhan, tetapi ini yang namanya konsekuensi. Tetapi sekarang ini masih banyak di antara kita yang berpikir begini. Setiap kali kita berbuat salah atau setiap kali kita berbuat dosa, ketika ada konsekuensi yang harus kita terima, kita berpikir apa yang kita harus terima bukan sebagai konsekuensi, tetapi apa yang kita terima adalah hukuman dari Tuhan akibat dosa yang kita berbuat. Atau ketika sesuatu yang buruk terjadi sama kita, kebanyakan kita langsung berpikir begini, kita salah apa ya sehingga Tuhan tegur kita seperti ini. Anak kita sakit, kita berpikir kita salah apa ya, kok anak kita sakit. Bisnis kita selama 3 hari tidak punya omset dan omsetnya kurang. Kita mulai berpikir kita salah apa ya Tuhan, kok omsetnya kita turun. Atau ketika kita lihat orang mengalami musibah, kita langsung berpikir, lah lo rasain toh, makanya jangan main-main sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah sentil itu memang enak. Itu kan yang ada di pikiran kita. Kalau Tuhan sudah tegur memang enak. Sekarang pertanyaan begini, apakah sikap Tuhan masih seperti ini sama kita sekarang? Kalau kita buat dosa, Tuhan langsung hukum kita. Kalau kita buat salah, Tuhan langsung sentil kita. Apakah sikap Tuhan demikian sekarang? Masih ingat cerita tentang seorang anak yang hilang Bapak Ibu dalam firman Tuhan dalam Alkitab? Seorang bapak yang punya 2 anak laki-laki. Yang bungsu berkata sama bapaknya begini, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi bagian kita. Lalu bapaknya begini, dia membagi-bagikan harta kekayaan pada dia punya anak.
Alkitab mengatakan beberapa hari kemudian anak yang bungsu itu, dia menjual seluruh harta benda miliknya dan dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya dengan berfoya-foya bersama pelacur-pelacur sehingga hartanya habis. Sampai dia melarat. Ketika timbul bahaya kelaparan, karena tidak punya apa-apa lagi anak ini, dia bekerja sama seorang majikan yang menjadi penjaga babi dan dia menjadi penjaga babi. Sekarang pertanyaan begini, sekarang anak ini keluar dari rumah bapaknya. Apakah bapaknya merancangkan hukuman buat anaknya supaya uangnya habis miskin bangkrut? Melarat dengan mengirimkan pelacur-pelacur? No. Apakah bapaknya buat kandang babi untuk mengajar anaknya bagaimana rasanya kerja di kandang babi? No. Di luar rumah bapaknya memang sudah ada pelacur, di luar rumah bapaknya memang sudah ada kambing babi. Bahkan ketika anaknya pulang, tidak ada satupun perkataan yang keluar dari mulut bapaknya yang menyinggung perbuatan anak ini. Makanya jangan kurang ajar sama bapak, makanya jangan pergi dari rumah, makanya jangan main pelacur. Lihat sekarang lo, hidupmu seperti ini, sebagainya dan sebagainya. Waktu ketemu anak bungsunya apa? Malah bapaknya mencium anak ini. Dia ambil jubah, dia pakaikan cincin, dia kenakan kasut, ambil lembu tambun, potong untuk apa? Untuk pesta. Tidak ada kata-kata hukuman sedikit pun yang keluar dari mulut Bapak ini. Inilah isi hati dan sikap Bapak di surga sekarang untuk kita semua. Sekalipun kita jahat, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita datang ke gereja dengan motivasi yang tidak benar, cuma mau berkat, cuma mau sembuh, ini isi hati dan sikap Bapa di surga. Dia tidak akan marah sama kita. Dia tidak akan kasih kita penyakit. Dia tidak akan kutuk kita. Bapa di surga akan tetap mengasihi kita. Dan Bapa di surga akan tetap memberkati kita dengan apa yang terbaik. Jadi kita harus mengerti memang kalau kita baca perjanjian lama Bapak Ibu, setiap kali bangsa Israel berbuat dosa, setiap kali bangsa Israel berbuat sesuatu yang salah, setiap kali bangsa Israel berbuat sesuatu yang membuat hati Allah sakit, Allah langsung menghukum bangsa Israel dengan kutuk, sampar, malapetaka, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah adalah kudus. Artinya Allah harus menghukum setiap orang berdosa. Tetapi sejak Yesus mati di kayu salib, segala sesuatunya sudah berubah. Everything has changed. Kita hidup pada zaman sesudah Yesus mati di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Alkitab mengatakan tidak ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Yesus. Bukannya Allah mengurangi standar kekudusannya loh. No, Allah adalah tetap Allah yang kudus. Artinya Allah harus menghukum setiap dosa kita. Tetapi ingat baik-baik, Allah adalah kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Allah mengasihi kita. Allah tidak bisa menghukum dosa kita Allah tidak bisa hukum dosa kita di tubuh kita. Itu sebabnya Allah berikan anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus. Karena Allah mengasihi kita, Allah tidak bisa menghukum dosa kita di tubuh kita. Itu sebabnya semua dosa kita Dia tanggung di tubuh anaknya. Ketika semua dosa ditanggung di tubuh Tuhan Yesus, Yesaya mengatakan dalam murka yang meluap Allah memalingkan mukanya sesaat, Yesus dihancurkan, Yesus diremukkan. Selesai Allah dihukum, selesai Allah hukum dosa kita di tubuh anaknya, Allah bersumpah, aku tidak akan murka lagi sama kamu. Aku tidak lagi menghardik kamu. Kamu ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setianya Tuhan tidak akan pernah beranjak daripada hidup kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi perlu kita mengerti bahwa kita hidup di zaman sesudah Yesus mati di kayu salib. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Tidak ada lagi penghukuman. Ini sangat penting Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa sudah tidak ada lagi penghukuman buat orang-orang yang ada di dalam Yesus. Berbeda dengan perjanjian lama seperti yang tadi dikatakan. Setiap kali bangsa Israel berbuat dosa, setiap kali bangsa Israel berbuat yang salah, setiap kali bangsa Israel berbuat sesuatu yang membuat hati Allah sakit, Allah langsung menghukum bangsa Israel dengan kutuk dan sampar, malapetaka dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup di zaman perjanjian baru, mentalnya jangan mental perjanjian lama. Dikit-dikit kita berpikir, aduh Tuhan marah sama saya. Aduh saya salah apa ya sampai anak saya sakit. Aduh saya salah apa sampai kok dagangan saya, bisnis saya tidak laku hari ini. Ini mental perjanjian lama. Kita menganggap kita dosa, Tuhan hukum. Kita salah, Tuhan hukum kita melanggar, Tuhan punya hukum. Ini mental perjanjian lama. Dan kita sebagai pelayan, sebagai orang dipercayakan untuk melayani,
kita juga harus menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Kalau kita tetap menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian yang lama, sedikit-sedikit mengatakan, Pak, hati-hati, Bu, hati-hati. Kalau Tuhan sudah marah, kalau Tuhan sudah sentil, saya tidak tanggung jawab. Ini sangat berbahaya buat kita, Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 6-8. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebihnya besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Di sini dikatakan pelayanan-pelayanan perjanjian yang baru tidak terdiri dari hukum yang tertulis, Bapak Ibu, tetapi dari roh. Sebaliknya, pelayan-pelayan perjanjian lama terdiri dari hukum yang tertulis yang mematikan, sehingga dikatakan pelayanan perjanjian lama memimpin kepada kematian. Pelayan perjanjian lama selalu memfokuskan kita kepada dosa-dosa kita. Jangan terima perjamuan kudus kalau kita masih berbuat dosa lah. Kita baru boleh terima kalau kita sudah buat dosa. Kalau halnya demikian, kapan kita bisa menerimanya? Tetapi pelayanan perjanjian baru, khususnya saya, kalau ada di antara kita yang berkata, saya masih jatuh bangun dalam dosa, saya akan berkata, sini kita perjamuan kudus. Justru waktu kita perjamuan kudus, kita akan diingatkan Yesus gantikan posisi kita, bebaskan kita dari kutuk. Yesus rela mengalami penderitaan yang amat sangat, supaya kita bisa disebut orang yang benar. Waktu kita mengerti ini, Bapak Ibu, kita mengerti konteks firman Tuhan ini, apa yang Yesus lakukan buat kita, maka kita akan semakin jatuh cinta sama Yesus. Waktu kita mengerti apa yang Yesus lakukan buat kita, kita punya kekuatan untuk bangkit, tinggalkan dosa, dan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, Bapak Ibu, mari kita selidiki kalau ada mental, tetap ada perjanjian lama di kita. Kita tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi baca perjanjian lama. Sampai hari ini kita masih baca perjanjian lama. Bahkan khotbah kita juga banyak yang perjanjian lama. Kalau kita baca perjanjian lama, kita harus bisa melihat gambaran tentang Yesus di dalamnya. Kalau mental kita tetap ada di perjanjian lama yang terdiri dari hukum yang tertulis yang mematikan, setiap kali kita berbuat dosa dihukum, setiap kali kita berbuat salah dihukum, setiap kali kita melanggar dihukum, hal seperti ini akan memimpin kita kepada kematian. Penghukuman membawa kematian, kita harus ingat. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Yesus pernah khotbah dengan akhir zaman. Yesus mengatakan demikian, ingatlah akan istri Lot. Apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu, dari istrinya Lot ini? Mari kita benar-benar ya berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Mari kita keluar dari zona nyamannya kita. Mari kita mau berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Jangan lagi kita punya mental dalam perjanjian lama, oh nanti bikin ini, bikin itu, jadi hidup dengan ketakutan. Jangan, ayo, mari kita berlari pada tujuannya Tuhan. Mari kita pandang Tuhan saja. Jangan lagi kita melihat kepada masa lalu kita. Ketika kita sudah melihat ke depan, berjalan dengan Tuhan, kita berjalan dalam kemenangan. Bapak Ibu, semoga perenungan firman Tuhan ini tentang istri Lot ini menjadi gambaran buat setiap kita. Buat mari kita pandang Yesus, kita perhatikan baik-baik jalan kehidupan kita. Jangan lagi kita menoleh ke belakang. Jangan lagi kita mau diintimidasi oleh iblis. Mari kita belajar untuk pegang Tuhan, pegang jalan-jalannya Tuhan. Jangan kita mau terkecoh dengan apapun yang dunia tawarkan kepada kita. Mari kita belajar untuk hidup dalam kekudusannya Tuhan. Kejar Tuhan, kejar pribadinya Tuhan, sehingga kita beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua di hari ini, di pagi ini. Kita melangkah dengan iman bahwa kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran dan jalan-jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, dan biarlah semakin hari kita bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Biarlah kita semakin berakar dan berbuah, kita menghasilkan buah, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu kita bersatu teduh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan lewat
kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran-Mu, untuk kasih setia-Mu. Engkau mendidik kami, Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami belajar tentang istri Lot. Di mana Tuhan, Engkau mengajar kami untuk mencintai kekudusan-Mu, tinggalkan dosa dan meneladani Engkau Tuhan. Hidup di jalan-jalan-Mu Bapa. Ampuni kami ketika sampai dengan hari ini kami masih terbelenggu dalam segala ikatan dosa. Engkau Bapa akan melepaskan kami Tuhan dari setiap keterikatan. Engkau Tuhan yang akan membawa kami kepada rencana-Mu yang sempurna. Ajar kami Tuhan untuk menghargai kekudusan dan kebenaran-Mu. Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Untuk itu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami butuh Engkau Yesus, sangat memerlukan tuntunan-Mu lewat Roh-Mu yang kudus. Biarlah benih firman-Mu di pagi ini Tuhan ditaburkan ini, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat, sehingga kebenaran yang kita ketahui, kebenaran inilah yang akan memerdekakan setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami menaikkan ungkapan syukur kami kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.